Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni. Yang kami muliakan para kiai, para alim ulama, para guru, para habaib, para ustadz dan ustazah, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Ini kampung apa namanya, Bang? Kampung Masjid Bojonggede. Rumahnya Bonge sebelah mana? Oh, tahu semua ya. Kalau JJ mana JJ? Baik. Yang kami muliakan juga segenap pengurus Masjid An-Nur. Ya, ada teman aneh dia. Masjid An-Nur. Mudah-mudahan semua yang datang sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Baik, saya mau ngajak semua di pengajian ini kita lurusin niat dulu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu yang Allah nilai itu adalah niat. Saya mau ngajak lurusin niat dulu. Ini terutama ibu-ibu datang kemari mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya. Nah, ini pada berantem nih. Saya tanya lagi, jawab nih yang lempeng, mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Yang mau dengerin ceramahnya angkat tangan. Oke, sekarang yang mau lihat ustadznya? Astagfirullahaladzim. Ini tanda-tanda akhir zaman nih Pak. Ibu-ibu apa kabar, sehat? Baik. Alhamdulillah. Badan sehat? Bu, badan sehat? Dompet? Di mana-mana emang kalau acara tuh yang paling semangat dipanggil ya emak-emak dah. Bener nggak? Ini supaya siang ini kita semangat. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Jawabnya apa? Yes. Tes. Bu. Mantap. Sekarang ibu-ibu angkat tangannya ke atas ngepel begini. Wih, jangan ketinggian, biasa aja. Tuh wanginya semerbak kemana-mana. Kalau saya panggil Bu, jawabnya yes begini. Oke, coba tes. Bu. Ulangi lagi. Bu. Oh, begitu ya. Itu baru latihan dulu. Pokoknya nih emak-emak yang saya panggil nggak jawab, saya doain lakinya kawin lagi. Bagaimana Pak? Kira-kira bapak-bapak setuju nggak? Astagfirullahaladzim. Oke, mana Bu? Tangannya Bu, kasih ke atas Bu. Ya, panggil ya. Saya panggil ya. Bu. Kurang semangat. Bu. Pak. Woi. Kalau bapak-bapak jangan yes, kurang jantan. Saya panggil Pak, bapak jawabnya jos. Baru itu. Oke. Siap. Ulang lagi dari ibu-ibu. Bu. Pak.
Itu yang paling kencang aki-aki lagi. Saya baru pulang dari Papua, Bu. Baru pulang dari Sorong, Papua. Alhamdulillah 15 hari di sono, ngider-ngider. Beberapa hari lalu sempat ke Bandung, langsung ke sini. Dikate capek, dikate pegel, pasti. Tapi sampai di sini ya Allah, capek saya hilang beneran. Lihat emak-emaknya semangat-semangat, cantik-cantik semua. Ya Allah, ini panitia ngapain sih yang ditaruh nenek mulu depan saya nih? Nggak ada yang mudaan apa ini? Apa yang katanya? Nenek-nenek masih gagah. Ya, yang begini mah ditarik dikit ngempos. Aduh ya Allah, saya baru di sini nih ceramah ada yang jawab di sini doang nih, Pak. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Saya baru pulang dari Papua, subhanallah, alhamdulillah. Ini hari Sabtu, kebetulan anak-anak saya lagi libur. Ini 2 ada yang ikut tuh, di belakang baru pada pulang umroh. Ada yang 1 lagi saya cariin jodoh. Udah kelas 1 SD. Nih Abang Arkan, cuman tadi yang perempuan Kakak Queen lagi nggak pakai kerudung. Dia mau niat ngikut doang. Lihat emak-emak dia penasaran. Ya Allah tuh banyak banget barongsai di sini katanya. Baik, Dedek mau maju nggak sini, Dek? Oh malu, dia malu kayak bapaknya, Bu. Alhamdulillah, doain anak saya biar soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang 1 Kakak Queen juga kelas 4 SD, lagi nggak pakai kerudung. Dia lupa, emaknya nyiapin, lupa dibawa tadi. Maafin ya. Ini saya asli orang Betawi. Jadi kalau ngomong emang banyak pakai ya dimaklumin ya. Nggak apa-apa ya. Redoin ya. La ilaha illallah. Ada orang Betawi di sini? Mana orang Betawi? Angkat tangan. Wow, kelihatan. Orang Betawi sih nggak usah angkat tangan, udah ketahuan. Dari mukanya udah ketahuan. Wajah-wajah bermasalah semua. Ada yang warisannya belum dibagi, ada. Ada yang berantem sama saudara, ya. Para kiai, alhamdulillah. Hadir juga sahabat saya nih, Bang Ipung dari, ente dari mana? Bogor. Ini sahabat saya dari zaman dulu. Boleh diri nggak Bang Ipung? Nah, ini sahabat saya nih, alhamdulillah. Ya, ini juga lagi mau cari jodoh. Cuman dia mau nyarinya janda. Ada janda di sini? Ada apa banyak? Yang jelas ada apa banyak? Mana janda angkat tangan? Lah katanya banyak, bagaimana sih? Lu Allah, ada yang nunjuk umurnya 67. Lah dinikahin nih pagi, besok malam udah mati, Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sahabat saya, guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sandi Santosa. Alhamdulillah tadi, ada beliau, saya mampir dulu ke rumah beliau. Beliau abang kelas saya waktu di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Tahu Bu Darul Mutakin? Kalau dari Pasar Parung ke arah Bogor, tuh adanya sebelah kanan. Pelangnya gede. Darul Mutakin, Jabon Mekar, Parung Bogor. Yang banyak warung remeng-remeng. Emang lampunya pada mati Pak di situ. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diberi kesempatan hidup oleh Allah, hidup itu cuma sekali. Bener nggak? Berapa kali hidup? Sekali. Iskariman aumut syahidan. Kalau mau hidup, hiduplah jadi manusia yang mulia. Iskariman. Tapi kalau kita mau mati, mut syahidan. Matilah dalam keadaan syahid
fisabilillah, lagi ibadah, lagi di jalan Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Makanya yang namanya hidup sekali jangan dirugiin sama iri dengki. Betul nggak? Orang yang iri sama dengki hidupnya nggak pernah tenang, Pak. Susah lihat orang lain seneng, seneng lihat orang lain susah. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Tetangga ganti kulkas, dia ganti obat. Hidup begitu enak apa kagak? Yang hidup mah sekarang itu yang paling nikmat adalah ya udah nikmati hidup. Sehat aja udah mahal, betul nggak Bu? Ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit uangnya 5 juta? Ayo dah. Sehat 5.000, sakit uangnya 5 juta. Mending yang mana? Mending sehat 5 juta. Kita nih hidup cuma nungguin mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hidup cuma nungguin mati, nggak ada yang lain. Apa yang kita tungguin? Nggak ada, cuma nungguin mati. Supaya nggak bosen kita nungguin mati, Allah ngasih hiburan buat kita. Apa hiburannya? Istri. Apa hiburannya? Suami. Apa hiburannya? Jabatan. Apa hiburannya? Anak-anak yang saya bawa. Cuma hiburan. Tapi namanya manusia kayak bocah, dikasih hiburannya dia malah lupa dengan kewajibannya. Apalagi sekarang saya kasih contoh nih, anak-anak kita kasih hiburan, yang lagi ngehits mainan sekarang apa? Lato-lato. Kuping saya sampai pengeng di mana-mana. Lah setiap masjid ceramah tek. Di sini doang nih nggak ada nih lato-lato. Dikasih hiburan lato-lato, dia lupa. Suruh mandi susah, suruh makan susah. Dia lupa kalau hiburan itu cuma sesaat. Kita dikasih hiburan sebentar, entar juga nggak ada yang nemenin mati. Nah ntar dari sini saya coba sampein apa kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mati itu pasti. Nggak ada yang dibawa, dunia semua ditinggal. Setuju nggak? Ibu sayang nggak sama lakinya? Setengah hati. Yang tulus dong, ikhlas. Sayang nggak sama lakinya? Kalau laki ibu sayang nggak sama ibu? Lah au. Dan yang punya laki dia bilang au. Sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami ibu mati, mau nemenin di kuburan. Dulu doang lagi sebelum nikah janjinya, ya elah hayang beb. Kita sehidup semati ya. Engkau ke gurun aku ikut. Engkau ke laut, aku turut. Sehidup semati, pret. Sekarang ibu suaminya mati, ya Allah Bu, ada yang mau nemenin? Kagak ada. Perempuan kalau suaminya wafat, meninggal, dia nggak boleh dinikahin dulu. Ada masa iddah namanya ya. Masa iddah perempuan yang ditinggal mati sama suaminya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Berapa? 4 bulan 10. Maka selama 4 bulan 10 hari ibu nggak boleh dinikahin sama laki-laki manapun. Itu yang suaminya mati. Ada yang suaminya nyerein itu bininya, bininya diceraiin, masa iddahnya beda. Bukan 4 bulan 10 hari tapi 3 bulan. Jadi sabar perempuan. Kalau lakinya mati jangan buru-buru, kagak boleh, ada masa tunggunya, masa iddah. Tapi laki-laki
pria, saya, bapak-bapak, bini nih siang mati, kira-kira ntar malam boleh nggak kawin lagi? Ini urusan hukum yang jelas Pak, tegas jawabnya ngapa? Ntar belum saya tanya, tenang. Bini kita mati ini malam atau ini siang, ntar malam kita nikah lagi boleh apa kagak? Tapi nggak tahu diri. Sabar bang, tenang, atur napas dulu. Itulah bedanya hidup. Hidup cuma sementara, nggak ada yang kita bawa mati. Manusia hakikatnya itu perlu cahaya Pak, perlu sesuatu yang terang. Contoh, malam Allah kasih waktu buat kita istirahat. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah ciptakan malam supaya kita berselimut istirahat, menyiapkan tenaga dan energi untuk besok pagi. Wa ja'alnan nahara ma'asya, siang disiapkan sama Allah buat kita cari nafkah. Kenapa ada cahaya matahari, sumber cahaya? Hakikatnya manusia itu perlu cahaya. Mobil, lihat mobil, kalau malam kudu pakai lampu enggak? Harus. Kenapa? Mata kita nggak bisa ngelihat dalam kegelapan. Motor sama, dia perlu lampu karena kalau gelap, siwer mata kita. Manusia perlu cahaya. Kuburan, tempat kita sendiri, tertindih tanah, terhimpit papan, kita perlu cahaya. Nggak bisa hidup sendiri. Apa cahayanya? Cahayanya adalah Al-Qur'an. Makanya ada doanya, Allahumma arhamna, lanjut, waj'alhu lana. Oke, stop sampai di situ. Ini emak-emak demennya nih. Asal kita suruh juga dia, kita maghrib baru kelar ini urusan. Cahayanya Al-Qur'an, Pak. Ntar saya sambungin, tenang. Ini belum masuk nih pada temanya. Kenapa Al-Qur'an? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang jaga Al-Qur'an itu siapa? Allah, karena Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Zaman sekarang Bu, kita udah jarang baca Al-Quran dari Al-Qurannya langsung. Bener nggak? Kita baca Al-Quran dari mana? Dari handphone. Ibu dari mulai melek sampai entar tidur, yang ibu sering baca Al-Quran apa handphone? Pasti. Dari mulai melek sampai ibu tidur lagi, yang ibu sering kebet-kebet, lihat-lihat, geser-geser, Al-Quran apa handphone? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ibu sering pegang-pegang handphone apa suami? Handphone siapa? Handphone suami. Ibu ngaji nih dari rumah kemari ya, Al-Quran ketinggalan di rumah, balik lagi nggak? 1001 yang balik lagi Pak. Emak-emak ngaji kemari, yang ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Pasti. Kenapa? Nggak bisa selfie. Ya Allah, selfie zaman sekarang Bu, filternya jahat-jahat banget ya. Saya kemarin di Papua, emak-emak ngajakin foto, Ustadz, selfie Pak Ustadz, siap. Kita disuruh manyun. Udah kita disuruh manyun, filternya lupa dimatiin. Ya Allah, pala saya ada bandonya. Mana Hello Kitty-nya 2. Bibir merah banget, ya ilah Allah, udah kefoto lagi sama dia. Saya kata, Pok jangan diposting ya, kalau diposting abis saya. Ya Ustadz Jaki PA udah. Itulah Al-Quran. Dulu, zaman dulu kita ngaji Pak, waktu masih bocah, masih ingat nggak? Maghrib sampai Isya, tong lu jangan mana-mana, gua gedik lu. Betul nggak? Kalau nggak digedik, dikepret kita. Disabet, tahu disabet? Kalau nggak disabet, diempos. Masih paham diempos? Sampai pada biru.
Gara-gara nggak mau ngaji. Orang dulu ya Allah maghrib sampai isya kita dengernya seneng ya. A di atas A di bawah I, A di depan U, A I U tuh. Lam di atas La, lam di bawah Li, lam di depan Lu. Masih ada mau ngaji model begitu? Masih ada? Susah. Mim di atas Ma, Ta di atas Ta, lam di depan Lu, mata Lu. Enak, orang dulu kalau ngaji mantap. Makanya segeblek-gebleknya orang dulu, Pak, Masya Allah, minimal makhrajnya bagus. Ingat nggak ibu dulu kalau guru ngaji zaman dulu? Engkau ngaji, kalau ngajarin kita ngaji, belajar huruf ro wali rorna, minal murni muroro wali ro, begitu. Masih ingat? Yuk kita nostalgia dulu ya. Sekarang kita belajar huruf ba. Sama-sama Bapak Ibu, ba wali babena. Kurang semangat, ba wali babena. Minal mubni mubabau wali ba. Oke, dari awal lagi, ntar ibu bapak ngulang lagi, ikutin. Babau wali babana minal mubni mubabau wali ba. Ayo dah. Nggak nemu dah. Oke, kita masuk. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Rasul. Makanya lihat, Bapak Ibu mau baca Al-Quran dimanapun bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Mau bacanya di Inggris, mau bacanya di benua Australia, mau bacanya di benua Amerika, bahasanya sama. Al-Fatihahnya sama, juz ammanya sama, semuanya sama, satu bahasa. Karena Al-Quran diturunkan dengan satu bahasa dan itu mukjizat, dan itulah satu-satunya kitab suci di atas muka bumi yang ada hanya dengan satu bahasa. Injil, kitab suci saudara kita umat Nasrani, kalau dia ada di Arab, Injil bahasanya bahasa Arab. Injil masuk Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Injil masuk ke Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Nggak ada Injil satu bahasa, cuma Al-Quran. Karena Al-Quran satu bahasa, maka Allah perintahkan sholat kita dengan satu bahasa, yaitu bahasa Al-Quran. Makanya sebenarnya sholat, ini hikmah Isra Mi'raj yang saya sampaikan di sini adalah bukan pada sejarahnya. Kalau sejarah sudah banyak dibahas, setiap tahun kita dengar Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu sudah dibahas. Bapak Ibu pasti sudah paham kan sejarahnya. Diberangkatin dari mana? Masjidil, adanya di mana? Bojonggede. Mekah, diberangkatin ke Masjidil Aqsa, adanya di, kemudian diangkat ke Sidratil Muntaha. Ini kita kupas sejarah sedikit. Diperintahkanlah sholat berapa waktu? 5. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Nah lo keder dah. Ada yang 11, ada yang, lihat orang sholat dimanapun, sholat itu hikmah yang pertama apa? Menyatukan semua perbedaan, Pak. Silahkan, kita ini Indonesia, sukunya banyak, Sunda, Jawa, Medan, Makassar, Papua dan lain sebagainya. Tapi lihat takbirnya, sama nggak? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berarti sholat ini mengajarkan kepada kita, manusia, kalian di mata Allah semuanya sama, kalian beribadah dengan ibadah yang sama. Bapak Ibu kebayang nggak kalau sholat pakai bahasa daerah masing-masing? Ribet. Dulu di Cirebon ada orang yang ngaku jadi Rasul namanya Tugimin. Masih ingat ya?
Kenapa ini tugimin PA sampai ditangkap polisi? Karena ngajarin sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Lah sekarang kalau nabinya tugimin, kita sholawat kagak enak bu. Allahumma sholli ala tugimin, kagak enak. Lah sekarang sholat pakai bahasa daerah masing-masing pak. Sholat berjamaah, imamnya orang Betawi, makmum satu Sunda satu Padang. Lah yang Betawi takbir sekate-katenya dia, Allah gede amat. Orang Sunda gue nggak mau kalah, aing nggak mau kalah aing. Allah nu ageng, ada ya. Yang orang Padang biasa dagang suaranya kenceng, Allah nan gadang. Malaikat ngomong di belakang, onde mande ranja benar. Tapi lihat sholat begitu indah ya. Kenapa kita sholat? Karena kita perlu Allah. Apa sih kekuatan kita? Nggak ada. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tadi saya bilang hidup cuma nungguin mati. Coba dah Bapak Ibu lihat, hidup kita cuma nungguin azan. Kelar sholat subuh yang kita tungguin azan apa? Zuhur. Itu juga kalau nyampe Pak Ustadz, jangan-jangan ntar zuhur yang ada kita udah nggak dengar azan, kita udah diazanin. Betul nggak bu? Makanya semua jangan pada petantang petenteng. Wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, hamba-hambaku jangan kalian jalan di atas bumi petantang petenteng busung dada. Innaka lan tahriqal arda. Kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi, walan tablughal jibala tula, dan tidak akan pernah menyaingi tingginya gunung yang aku tancapkan di bumi. Kita ini lemah. Kalau ada yang nanya kita siapa, kita bukan siapa-siapa pak. Baru dikasih sakit bengek aja udah ngap-ngapan. Orang dulu kenapa hidupnya berkah, hatinya bersih. Orang dulu kalau berdoa dia doain air. Lihat orang dulu kalau masih ingat, kita datang ke rumah kiai, ke rumah habaib, yang kita bawa kan air, betul nggak? Kiai doain ya, didoain. Bukan masalah airnya, yang doain hatinya bersih, deket sama Allah, kekasih Allah. Tuh orang dulu, kenapa? Orang dulu nggak pernah update instastory. Orang dulu nggak pernah pamer-pamer. Orang dulu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang aja ya Allah, orang dulu tuan tanah nggak ada yang belagu. Zaman sekarang tibang lakinya baru jadi pejabat, la ilaha illallah, arisan, kondangan, pengajian, itu jari nggak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah tetangga ditanya, Bu Haji mau kemana? Mau ngaji. Sampai jam berapa ya, Pok? Jam 5. Dibawa mati nggak itu? Pak, Bapak kalau mau bini anteng di rumah, caranya gampang. Beliin kalung 15 kilo, ya. Gelang masing-masing 5 kilo, gelang kaki masing-masing 10 kilo. Saya jamin bini nggak kemana-mana. Lengapa? Beratan. Lah mau kemana jalan nyengser aja begini. Apa yang dibawa mati? Nggak ada yang dibawa mati bu. Kita ini perlu Allah. Makanya kenapa diperintahkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Kan yang ditanya sama Allah ntar sama malaikat di alam kubur bukan masalah harta, bukan masalah dunia, bukan masalah jabatan. Emang anak zaman sekarang ya, ini anak saya nih, Dede Arkan nih. Kalau saya tanya, Dek kamu udah makan? Kamu nanya. Saya ngeri, sayang aja yang kamu nanya, anak sendiri, anak orang gue sodok pakai gagang sapi. Saya ngerinya apa? Ngerinya anak zaman sekarang karena pengaruh sama TikTok ada alay mati, alay mati nih, pakai kain kapan model pensil, dikubur, ditanya, man rabbuka? Kamu nanya, desi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang mau kita bawa? Ayo, nggak ada.
Ya Allah ya Karim, inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya kita perlu Allah, nggak ada cara lain, cara untuk membuktikan tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita memuja, meminta pertolongan, tempat yang kita sembah cuma lewat sholat. Itu cara yang paling sudah Allah siapkan. Udah disiapin 5 waktu, payah banget kita ya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya wah itu langganan, paham udah. Kalau udah Allahu Akbar ya Allah, kita ini nggak bisa ape-ape. Orang dulu kenapa hidupnya berkah, hatinya bersih, sholatnya benar-benar dia dalemin. Apa yang dia lakukan dalam sholat dia lakukan sehari-hari. Makanya orang dulu kalau punya penyakit nggak usah pakai ke dokter. Obat orang dulu aneh-aneh tapi mujarab. Ibu tahu cekukan nggak cekukan? Apa obatnya orang dulu? Hah? Kertas sama apa? Tiker. Ujung tiker dipocel, tahu dipocel? Diambil, tempelin, didoain sama nenek-nenek. Sembuh. Bukan masalah ujung tikernya. Yang jadi masalah yang ngedoain hatinya bersih, mustajab tuh doa, Allah denger. Bisulan, tahu bisulan? Siapa yang tahu obat bisulan yang paling mujarab zaman dulu apa? Apa? Hah? Upil. Aki-aki paham tuh. Ini kelihatan yang paling sering ngupil kayak ini. Dulu saya bisulan nih, ya. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh pak. Di sini atu, lo di belahan belakang atu. Duduk salah, udah gitu sama orang ketepak lagi. Nggak ada yang bisa nyembuhin. Mamah saya, orang tua saya di KTP, yang begini nggak usah pakai ke dokter, udah gue ngobatin sini. Dikasih upil pak. Pakai upil sembuh. Yang bikin sembuh apanya? Upilnya. Yang bikin sembuh doa, yang berdoa hatinya bersih, orang dulu berkah. Ngompol. Udah paham itu. Bocah kelas 1 SD kayak anak saya kelas 2 masih ngompol, beser di kasur, obatnya apa? Oh sama berarti kita. Capung taruh di mana? Ini muka-muka capung semua nih. Tangkep capung, taruh di puser. Ya Allah, insya Allah tuh capung mati. Insya Allah sembuh. Kenapa? Nggak tahu, saya juga heran. Apa hubungannya capung sama ngompol ya? Betul nggak Bu? Coba pikirin. Ibu pikirin. Walaupun ibu nggak ada pikirannya, pikirin. Lah sekarang capung sama ngompol kagak nyambung. Yang paling nggak nyambung urusan bisul sama upil. Tapi sembuh nggak? Sembuh. Ya Allah, orang dulu hebat-hebat, kenapa? Sholatnya mantep, sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Maaf, ini mah lagi ngomongin diri saya sendiri ya. Banyak nggak kita yang sholatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Mana orangnya? Nggak ada ngaku pak. Banyak nggak suami yang sholatnya rajin tapi maki-maki bini juga rajin? Banyak nggak? Banyak nggak? Mohon maaf Ustadz, mungkin kiai termasuk saya, sholatnya rajin tapi iri dengki juga rajin. Banyak nggak? Ini Mas Seli yang ngomongin orang sini pak. Di kampung saya model begitu banyak. Sholat rajin, bikin dosa juga rajin. Tuh orang kampung saya. Tapi yang saya tahu sih dari sono, yang tinggal di sono tuh pindahan dari sini. Emang begitu orangnya. Kenapa kita perlu sholat Bu? Kita mau kemana? Coba mau kemana? Kata Allah, fa aina tadhhabun?
Hai hamba-hambaku, kamu mau kemana? Hayo. Ibu kalaupun mau cari dunia nggak bakal dapat banyak. Kalaupun dapat banyak nggak akan pernah puas. Kalaupun ia puas tidak akan selamanya. Pasti dan yakin. Ibu pakai kerudungan 350.000, contoh. Baju 3,5 juta. Kaos kaki 5.300. Yang ratusan ribu, jutaan sama 5.300 ada yang dibawa mati apa kagak? Kagak. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana itu lagunya Ustadz Dery Sulaiman ya. Orang kaya. Sabar dong. Tar dulu lah. Masih bocah udah mau mati aja. Tar dulu. Tenang. Udah mau ngegas aja. Oke, kita bagi-bagi tugas. Saya bagian nyanyi, ibu bagian mati. Bilang mati maksudnya. Kita teriak sama-sama supaya ingat mati ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Zaki. Lu ngapa tong? Ada masalah sama gua? Lah Ustadz lagi sehat-sehatnya dikata mati. Tapi kan pasti bakal mati ya Bu ya. Makanya Allahu Akbar. Setiap Allahu Akbar ada saatnya nanti kita akan begini sendiri. Sendiri dan gak balik-balik lagi. Kapan? Saat tubuh sudah terbujur kaku. Siapa yang bisa nolong? Bukan suami. Mana mobil yang mewah Toyota Alphard? Nggak ada, ngikut ke dalam kubur. Mobil yang bakal kita naikin atu-atunya Bu, ibu nggak perlu nyewa, nggak perlu ngerental, nggak perlu beli. Tiap masjid udah nyiapin. Di sini ada keranda, kurung batang. Di mana taruhnya? Di samping. Ibu sering-sering lewat situ dah. Karena itu bakal kita naikin, serius Bu. Ini kendaraan paling keramat nih Pak. Siapapun yang naik kendaraan ini pasti mati. Emang buat orang mati. Tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Ada waktunya entar kita. Itu keranda udah nungguin tuh lagi nganggur. Bener dah. Dia lagi ngomong, ayo ini yang pada datang siapa yang duluan ya. Bisa jadi bapak ibu duluan saya belakangan. Atau sebaliknya saya belakangan bapak ibu duluan, nggak ada yang tahu. Lah kan kalau orang mati dicabutnya sistemnya sistem apa Bu? Sistem cabut bukan sistem urut. Makanya kalau habis sholat Allahu Akbar di iftitah kita baca apa? Ini nanti amalin lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ingat wa mahyaya. Mim ha ya alif ya wa mahyaya. Jangan udah salah lantang keras salah lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Yahya tetangga saya jangan diajak-ajak. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, inna sholati sholatku, wa nusuki semua ibadahku, wa mahyaya hidupku tiap hari, wa mamati lillahi rabbil alamin cuma untuk engkau ya Allah. Ntar ujung-ujungnya pas Allah ambil nyawa kita dalam kalimat la ilaha illallah. Mau kemana Pak? Dikasih sehat aja kita udah bersyukur sekarang ya. Ngapain kita iri dengki? Udah banyak-banyak sebut alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Disitulah kita ingat suatu saat kita akan mati. Manusia udah gak punya daya dan upaya. Orang yang hidup terus mati, yang tadinya mandi sendiri jadi mandiin, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tadinya sholat sendiri jadi sholatin, yang tadinya ngaji sendiri jadi ngajiin, yang tadinya jalan sendiri jadi jalanin, digotong. Ini jangan-jangan di kampung sini jenazah jalan sendiri kali ya. Ya Allah Bu, kita bakal dibungkus pakai kain kafan. Cuma 2 lembar.
Kita punya bapak dulu masih hidup, kita sia-siain. Ya. Anak zaman sekarang kalau cium tangan suka pada keder. Orang dulu kenapa hidupnya berkah, bener-bener cium tangan, yang dicium tangan. Mundar mandir. Anak zaman sekarang, mari. Ada yang di sini. Saya takutnya ntar 2024 salaman kemari. Mumpung orang tua masih ada tuh belum dikafanin. Ya Allah Bu, kita kalau udah sendiri di alam kubur mau ngapain, mau kemana? Makanya kenapa kita disuluh ruku. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi. Kata ruku begini, manusia lo tadi diri perkasa ya, boleh ya. Ntar lama-lama lo bakal membungkuk. Hati-hati, makanya jangan sombong. Yang namanya manusia, segagah-gagahnya manusia, sejalan dengan waktu, kulit mulai kendur, pandangan pada lamur, uban bertabur, gigi mulai gugur, makannya cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur, tanda-tanda dekat ke liang kubur. Mau kemana? Dulu ibu lagi masih muda, seksi, baheno, demplon, asoy, geboy. Dulu masih muda, sekarang Bu makin tua, makin seksi, makin peot. Bu, dulu muda, seksi, makin tua, makin seksi apa makin peot? Makin peot. Tuh opang, tahu opang? Ojek pangkalan, udah segen ngangkutnya Pak. Nah kalau yang naik AB kan kita resep, yang naik ABG, tukang ojek kan resep ya. Polisi tidur masih jauh juga udah direm sama dia. Ngik, ngik, ngik. Rezeki Ustad. Lah sekarang yang naik nenek-nenek, ada polisi tidur, hajar bleh. Lah nyampe di tujuan, tukang ojek kedet, buset nenek hilang. Ngotoy nyangsang di pohon. Udah Pak jangan sombong, saya ini nggak terasa umur udah 43 ya. Lahir tahun 79. Dulu roman-romannya terasa, ya Allah kita masih pada kecil. Makanya saya suka sedih kalau dikirimin foto-foto zaman dulu tuh sama ibu saya. Nah, saya lihat anak saya tuh udah kayak lihat saya dulu. Ya Allah dulu masih segitu. Coba lihat. Anak kan kita kalau bisa jadi anak-anak, pengen jadi anak-anak nggak puyeng. Betul nggak? Lihat tuh anak saya tuh, nggak ada puyengnya, pisang digadoin. Tenang, ntar dibungkusin, aman. Lah jadi bocah mah happy. Kenapa? Karena tujuannya nggak muluk-muluk bocah Pak. Dia mah asal main bola juga happy, betul nggak? Asal lari-lari di lapangan juga happy. Kenapa? Tujuannya sederhana, nggak ribet. Semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak kemauan, semakin pusing. Makanya sholat itu untuk menyederhanakan kemauan hidup kita. Nah, makanya kita ruku, jangan sombong. Habis ruku ada namanya gerakannya apa? Iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Bapak Ibu yang pernah usahanya bangkrut, jatuh, bangun, puji Allah, sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, aku tahu Engkau maha kaya ya Allah. Aku tahu Engkau adalah zat yang maha memberikan segalanya. Kami tidak punya apa-apa, antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, kami ini serba lemah. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau yang maha kaya, kami serba fakir, nggak punya apa-apa. Makanya habis i'tidal sami Allahu liman hamidah, kita sujud ke bawah, nempelin sesuatu yang paling penting. Nih kepala paling penting. Ini mahkota kita Pak. Ada teman akrab kita mau nraktir makan, yang ditepak bahu. Coy makan yuk, seneng. Nepak bahu tanda akrab. Sekarang ibu mau diajak makan sama temen akrab yang dikeplak pala. Makan. Lu jangan songong sama gue lu. Lu ngajak nraktir apa ngajak berantem? Pala ini kalau dikeplak marah, tapi lihat cuma orang Islam yang mau nempelin pala sampai di atas tanah. Cuma orang Islam Pak.
Padahal ini kepala paling penting ya. Di jalan sini nih jam 11:30 ada yang lewat, nggak ada tangannya, maaf masih bisa dikenal nggak? Dari apanya? Kepalanya. No lihat no si anu no. Kok tahu? Oh palanya ada. Jam 12 kurang 15 ada yang lewat, maaf nggak ada kakinya, masih bisa dikenal nggak? Bisa, dari palanya. Jam 12 teng ada yang lewat nggak pakai pala, bisa dikenal? Kabur. Pala penting, makanya ini jadi identitas. KTP yang dipoto apa? Pala. SIM yang dipoto? Pala. Paspor yang dipoto? Pala. Identitas. Saya belum pernah lihat ada orang punya KTP, KTP-nya cakep, mengkilat, itu laminating, yang dipoto dengkul, ada? Ibu, dulu waktu mau dinikahin sama suami, yang bikin pertama kali jatuh cinta yang ibu lihat apanya? Pala. Udah jatuh cinta gara-gara pala. Ibu dinikahin sama suami, yang bikin ibu jatuh cinta kepalanya Ustadz, kepalanya bagus banget. Yang bikin jatuh cinta mukanya ada di mana? Di kepala. Kita tempelin di atas tanah. Kenapa nempelin di atas tanah? Bu, oi, masih hidup? Kirain ngomongin mati, udah mati aja duluan. Kenapa kita tempelin ini di atas tanah? Suatu saat ini yang nempelin orang lain nih Pak. Saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, dahi kita yang nempelin orang lain. Almarhum Olga Saputra, kurang terkenal bagaimana? Meninggal, selesai. Almarhumah Jupe, tahu Jupe? Bang, Jupe bang. Meninggal, saya yang bawa ke kuburan, habis keluarganya nggak ada yang bisa. Ustadz, kita nggak ada yang berani nguburin, takut salah. Ya Allah, sian amat. Saya lagi yang nguburin, nempelin lagi dahinya. Bang Sapri, tahu Bang Sapri? Yang masak air nggak pernah matang. Nah, meninggal. Ya Allah. Tapi saya heran dah, ngapa ya? Setiap ada pelawak, artis sakit, saya tengokin, nggak lama mati Pak. Lah bener dah. Olga sakit, saya tengokin, seminggu meninggal. Budi Anduk, saya tengokin meninggal. Hendrik Ceper, saya tengokin meninggal. Kiwil 2 bulan yang lalu sakit, belum saya tengokin udah WhatsApp saya. Ustadz Jaki, lo nggak usah tengokin gua ya. Kenapa bang? Lantas kalau gua mati, tuh. Kita nggak pernah ada yang tahu Bu, apa sih yang mau kita bawa, nggak ada. Makanya kita perlu Allah lewat sholat. Sujud ini dahsyat. Kita ini makhluk tanah. Sujud 1 rakaat berapa kali? Sampai 2 kali. Berarti subuh 2 rakaat udah berapa kali kita nempelin dahi? 4 kali. Cuma orang Islam bangun pagi belum ngapa-ngapain udah inget sama tanah. Tempat kita kembali cuma orang Islam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena memang hakikatnya kita ini makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Asalnya dari tanah. Makan sumber dari mana? Tanah. Nasi dari beras, beras dari padi, padi muncul dari mana? Tanah. Singkong dari mana? Tanah. Ubi? Tanah. Telur? Ayam? Lu bagaimana telur dari tanah? Telur dari? Ayam dari? Telur dari? Ayam dari? Telur dari? Nih pertanyaannya, duluan mana dulu yang nongol pertama kali di bumi? Telur apa ayam? Telur dari mana? Ayam dari mana? Ini sampai kiamat berantem nih Pok nih. Ini kita jadi ngapain ngomongin telur sih? Makanya kita tempelin wajah di atas tanah, wajah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah kita nggak bahas semua ya karena waktu. Ada gerakan yang paling terakhir, gerakan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan.
salam mau bilang sama kita, bang, lu kan tadi sholat khusyuk, bacaannya cakep, mantep, udah kelar sholat lo, noh lihat noh anak yatim, kasihan lu sholat perut kenyang dia kelaparan, kalau sholat lu mau sempurna sedekahin, tuh ada anak yatim nafkahin, nengok lagi ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, no lihat lo kan habis sholat, no lihat no janda tua nafkahin, no yang sebelah sono no banyak janda muda nafkahin. Anak saya melotot begini. Duh, jadi nggak pernah ada yang tahu. Kita salam itu artinya apa? Orang yang sholat dengan gerakan salam diajarkan untuk peduli terhadap sesama. Kita nggak pernah tahu, ya Allah ibu, sayang ya mati itu sistemnya sistem cabut. Siapa yang mau Allah cabut itu haknya Allah. Kalau seandainya sistemnya sistem urut kan enak ya. Misalnya malaikat turun nih ke masjid ini megang mik ngumumin ke masyarakat di sini. Kampung masjid begitu ya. Ada pengumuman, saya malaikat pencabut nyawa nih. Tolong siap-siap, saya mau ambil nyawanya yang namanya diawali dari huruf A. Pak Ahmad ngilang. Ya, besoknya B, besoknya C. Paling enak nama saya Z. Zaki Mirza Z, tapi keder juga bu, pas mati udah nggak ada yang nguburin lah, orang udah sepi lah, nguburin diri sendiri saya. Makanya sama Allah dibikin random, ada yang udah sakit berbulan-bulan kagak mati-mati ya, anak udah nyatetin warisan aja, ada yang nggak pakai ngomong lah mati. Berapa banyak tuh yang kena serangan jantung, kata dokter serangan jantung, bahasa kampungnya apa dah? Angin duduk. Ini angin paling bahaya sedunia, duduknya bikin mati. Bagaimana loncat tuh angin? Udah dah Pak, nih saya mau pesen nih, tahun 2024 bentar lagi nih tahun politik nih, betul nggak? Semua lurusin niat dah. Yang mau main politik lurusin niat lillahi ta'ala. Ntar nih bu, 2024 jelang 2024 pertengahan tahun ini 2023. Oh banyak manusia yang tiba-tiba jadi malaikat baik. Bener nggak? Ibu tenang, sembako amantar. Minyak sayur banyak yang bagi, bener nggak? Saya tanya nih ibu-ibu nih, kalau ada yang bagi minyak sayur ambil apa kagak? Ambil po, lah rezeki, betul nggak? Ada yang ngambil beras, ambil nggak? Ambil. Ada yang ngasih sabun mandi, ambil nggak? Ya Allah sian amat, susah amat ini ya. Sampai sabun mandi diambil. Lihat dah ntar 2024 nih. Serumah satu keluarga kaosnya beda-beda. Bapaknya merah, ibunya kuning, anaknya hijau. Kenapa? Mumpung gratis Pak Ustadz. Makanya orang Betawi jangan pada sombong. Lagu lo sombong mau kayak bonge sama jeje, slebeo. Lu jangan segala petantang petenteng ya, bapak lo pakai kaos partai. Kan gitu, lu jangan pakai petantang mententeng, emak lu pagi sayur diangetin. Ya kita mah Pak tahun 2024 nih yang mau nyalin jadi dewan, bupati, silahkan. Kudu ada orang Islam, tapi jangan lupa banyak orang yang sebelum jadi pejabat dia rajin ngamalin ayat kursi, udah dapat kursinya lupa ayatnya. Betul nggak Bu? Masalah milih mah masing-masing, ibu sembako ambil bu, rezeki minyak sayur ambil, lah banyak yang bagi kita dagangin, bener nggak bu? Makanya hati-hati tahun 2024, jabatan cuma 5 tahun Pak, tapi tanggung jawab kita tuh dunia akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini udah jam berapa nih? Ya.
Bukan apa-apa Bu, saya nih siang ada pengajian di rumah saudara emak saya, di rumah mama saya. Udah gitu sore saya harus ke bandara. Dari bandara saya sama anak saya ini harus berangkat ke Singapura pada acara besok pagi. Lusa kudu mampir ke Malaysia ada seminar, besoknya lagi pulang transit di Brunei Darussalam. Untuk semua kalau ada yang ngundang doain aja. Tuh emak-emak amin udah kencang banget, amin amin. Dalam hati dia, gila Ustadz Jaki, jadwalnya lebih padat dari Ustadz Abdul Somad katanya. Yang namanya lagi halu apa juga dikata Bu kan gitu. Jadi kita jaga sholat kita ibu ya. Orang yang sholat nggak bakal ngelawan sama lakinya. Kenapa? Karena dia tahu ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sholat, emak-emak Masya Allah kalau dia lagi sholat dia paham nggak boleh ngelawan sama suami. Suami pulang kerja dia tanya, Papa, Mbeb mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau akoh dulu? Kan begitu nanya ya, ditanya jawabnya sopan. Lah bini Pak kalau lagi gedek sama laki sering kita lihat nunjuk bukan pakai telunjuk lagi Pak, pakai bibir. Mah nasi belah mana? Gue mah ngeri lagi monyong begitu Israel lewat lah kelar. Dimandiin ini. Makanya orang yang sholat bakal jadi orang baik. Orang yang sholat nggak ada gibah dan fitnah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepengennya sih waktu kita panjang. Tapi udah saya bahas tadi, saya padetin dah tuh. Kenapa kita sholat dari gerakan Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, sampai kita salam. Kenapa nengok kanan dan kiri. Tadi ada yang banyak belum dibahas. Kenapa kita baca surat Al-Fatihah. Kenapa ada duduk di antara dua sujud? Kenapa lagi tasyahud kita nunjuk begini? Walaupun ada yang lurus, ada yang nyari sinyal. Asyhadu alla ilaha. Nggak usah itu perbedaan khilafiyah. Satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah, itu prinsipnya. Untuk aja yang saya sampaikan Bapak Ibu nggak bisa lama. Saya lihat jam sebentar lagi juga masuk waktu zuhur. Izin saya udah ngomong ke panitia, saya kudu langsung ngegas, ada acara emak saya di daerah Pondok Kopi. Kebetulan kalau udah nyonya yang nelfon, waduh hati-hati dah kalau udah urusan sama emak ya. Maafin saya lahir batin Bapak Ibu, semoga pertemuan kita menjadi berkah buat semuanya. Salam buat keluarga, usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.